Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas soal Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Ya, partai ini dalam beberapa bulan ke depan akan menyelenggarakan muktamar partai. P3 ini partai tua, legend gitu ya. Namun sangat disayangkan pada Pileg atau pemilu 2024 kemarin belum mampu memenuhi ambang batas parlemen ya atau parliamentary threshold karena suaranya hanya 3,87%. Tapi saya akan coba bedah sebelum kita bahas caketum ya. Kira-kira bagaimana perjalanan elektoral P3 hingga akhirnya tidak mampu memenuhi ambang batas parlemen 4% di 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, kali ini saya akan membahas soal Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Ya, partai ini dalam beberapa bulan ke depan akan menyelenggarakan muktamar partai, ya sebuah event ya untuk mengkonsolidasikan kader sekaligus memilih calon ketua umum ya, ketua umum seperti itu untuk periode 5 tahun ya. Jadi banyak pihak menanti karena P3 ini partai tua, legend gitu ya. Namun sangat disayangkan pada Pileg atau pemilu 2024 kemarin belum mampu memenuhi ambang batas parlemen ya atau parliamentary threshold 4% karena suaranya hanya 3,87%. Jadi ini sebuah kabar sedih ya. Saya pribadi juga kecewa gitu karena partai ini punya banyak cerita kisah ya ketika Orde Baru, reformasi, pasca reformasi dengan beragam dinamikanya. Mengawal ya, menjaga pemerintahan supaya tetap ya bisa optimal, seimbang dan mampu mensejahterakan rakyat pada ujungnya. Tapi saya akan coba bedah sebelum kita bahas caketum ya. Kira-kira bagaimana perjalanan elektoral P3 hingga akhirnya tidak mampu memenuhi ambang batas parlemen 4% di 2024. Jadi dalam catatan saya memang sejak tahun 1999 suara P3 ya baik dalam bentuk suara real ya, kemudian kursi itu memang mengalami tren penurunan. Hanya di tahun 2014 ya ada anomali. Di situ ada kenaikan ya persentasi maupun suara dan kursi. Ya, jadi 2014 itu cukup anomali. Namun setelah itu tren penurunan terjadi kembali. Jadi 99 sampai 2009 itu turun ya selama 3 periode. Kemudian di 2014-nya naik tipis ya secara kursi dari 38 ke 39, tapi secara suara real naiknya luar biasa signifikan, 3 juta suara. Ya, jadi 2014 ini jadi momen yang baik bagi P3 sesungguhnya. Tapi di 2019 itu tren penurunan terjadi sampai pada momen di 2024 P3 gagal masuk parlemen. Nah, kira-kira apa sebabnya? Ya, saya melacak secara kualitatif ada 4 hal yang perlu menjadi catatan sehingga 4 hal ini bisa dicari solusinya untuk P3 ketika menghadapi pemilu 2029. Pertama, soal dinamika internal partai P3 yang seringkali berbuah konflik ya, berkepanjangan. Nah, ini bisa jadi masukan bahwa di masa-masa berikutnya sekeras apapun dinamika di internal, dan itu sering terjadi ketika ada momen-momen krusial, apakah itu pemilihan presiden, pemilihan ketum, atau ketika ketum gak maksimal ya akhirnya timbul gonjang-ganjing yang ujung-ujungnya memang mengungkap bahwa raihan suara partai atau kesiapan partai sebelum pemilu itu
masih belum optimal. Nah, jadi itu salah satu dan salah duanya seringkali mengemuka karena kasus yang menjerat ketum-ketum P3 itu sendiri. Nah, ini jadi masukan juga bahwa ke depan ketika kongres atau muktamar digelar, memang harapannya calon ketua umum bukan hanya sebatas punya popularitas, punya isi tas, tapi juga kokoh integritas. Ini jadi soal, ini jadi masalah P3, sehingga akhirnya berujung pada konflik, pada ya persepsi minor masyarakat. Karena kita tahu P3 ini kan partai Islam. Ketika ada soal terkait integritas, moral, itu hantaman elektoralnya itu dahsyat. Dan terbukti tren penurunan itu akhirnya membuat P3 belum dilirik oleh pemilih lagi. Nah, jadi itu satu. Yang kedua yang sering jadi soal figur, ya suka atau tidak di tengah party ID atau kedekatan pemilih dengan partai yang rendah, figur menjadi relevan untuk diutamakan. Nah, saya kira ada momen di mana P3 bisa mencari figur-figur yang tepat. Bahasa saya di sebuah media mainstream, perlu naturalisasi politik, sebagaimana kita melihat contoh real manfaat naturalisasi itu dalam tim nasional sepak bola kita. Akhirnya mampu membuat kita bersaing di Piala Asia, kemudian sekarang di kualifikasi Piala Dunia. Dan gak ada salahnya P3 menaturalisasi bukan hanya calon ketua umum ya, tapi seluruh pengurus, bahkan jika diperlukan berpadu dengan kader-kader di internal sebagaimana tim nasional Indonesia kita. Ya, jadi efek manfaatnya luar biasa dan it's okay, saya kira nggak ada masalah. Yang penting mereka ketua umum dan pengurus-pengurusnya memang punya semua hal yang dibutuhkan, kualitas, integritas, isi tas, dan tas-tas yang lain lah. Seperti itu. Nah, yang ketiga soal logistik. Ini memang susah untuk tidak dimasukkan dalam logika kita berpartai. Ya, dan logistik ini memang bukan hanya tugas ketum, tapi tugas pengurus. Bagaimana mengorganisasi diri supaya bisa mendapat pendanaan maksimal ketika berpartai. Ya, tentu selain dari APBN yang bisa dioptimalkan dari iuran anggota. Nah, selain itu kerjasama dengan para pihak terkait, apakah individu, perorangan, ataupun swasta yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya mindset ya berpartai itu saya lihat memang perlu pelibatan, apalagi P3 ini partai Islam, ya partai yang identik dengan umat Islam mayoritas di negeri ini semacam itu. Dan harapannya kolektivitas, kegotong royongan, saling tolong menolong ini bisa diejawantahkan secara konkret ya, lewat iuran anggota yang konsisten, yang proporsional ya. Dan saya kira tidak menutup peluang juga kerjasama dengan para pihak terkait. Dan ya, mencari ketum yang punya isi tas penting, tapi jangan sampai itu menjadi bumerang di masa-masa mendatang. P3 terlalu bergantung dengan figur, akhirnya ya terjadi sesuatu dengan ketum, sebagaimana masa-masa sebelumnya ada kasus, akhirnya partai terjebak lagi dalam permasalahan yang sama. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat saya kira soal strategi ya, ini penting. Ya, di tengah minimnya pendanaan ataupun sumber daya, P3 perlu fokus. Ya, fokus di sini ya dalam artian secara praksis ada misalkan ada 84 dapil. Gak perlu semua dapil yang harus diurus, yang harus bagus caleg-calegnya. Syukur-syukur semua iya. Tapi difokuskan aja ada prioritas di sana yang memang menjadi lumbung suara dari P3 itu sendiri. Sehingga arahan untuk lolos parlemen atau mendapat kursi ya itu menjadi lebih jelas dan lebih mudah untuk dilakukan, sehingga resources yang dimiliki itu bisa terhimpun dalam ya mungkin asumsikan 30 dapil, 40 dapil, setengahnya saja, tapi peluang masuk ke parlemen menjadi besar. Nah, strategi lainnya saya kira selain soal ya pemilihan caleg-caleg yang berkualitas pada nomor urut 1, 2 di dapil-dapil prioritas itu, ya bagaimana kemudian P3 bisa menggarap para pemilih-pemilih muda ya,
milenial ataupun Gen Z. Ini ada tren perubahan demografi pemilih yang luar biasa di 2029. Ini perlu dibaca dengan seksama bagaimana P3 juga bisa merepresentasikan pengurus-pengurus yang bernafaskan atau punya rentang usia dalam konteks generasi milenial, Gen Z, sehingga mereka tidak terlalu jauh menyasar Gen Alpha yang menjadi penerus dari generasi politik kita pada pemilu-pemilu berikutnya. Artinya menjadi niscaya kaderisasi, regenerasi, rekrutmen politik, apakah bentuknya secara organik ataupun naturalisasi tadi, menyasar kelompok-kelompok usia milenial, Gen Z, agar bisa memahami generasi alfa, beta. Bukan berarti generasi di atas itu tidak penting, tapi P3 harus melihat prospek masa depan partai ini seperti apa. Supaya apa? Supaya lebih baik, supaya bisa masuk parlemen, supaya malah bisa bertengger di partai 3 besar. Dan itu tidak menutup kemungkinan. Nah, yang strategi berikutnya bagaimana menguatkan branding P3 sebagai partai Islam. Apa sih bedanya P3 dengan partai-partai yang lain ketika asasnya Islam? Apakah ketumnya bisa menerjemahkan nilai-nilai Universitas Keislaman Rahmatan lil Alamin itu, pengurusnya juga? Jangan sampai malah sebaliknya, atau malah biasa saja. Tidak ada bedanya dengan partai-partai yang bukan berasaskan Islam. Dan itu beban yang menurut saya berat, tapi akan tidak berat bila ditanggung bersama dan diejawantakan secara konsisten lewat perkataan, perilaku, tindakan, kebijakan politik maupun publik yang dibuat kader-kader P3 dimanapun, apakah di parlemen daerah, di DPRD kota, kabupaten, provinsi, atau sebagai kepala daerah. Karena ini penting, termasuk ketika sekarang ada beberapa kader P3 yang dipercaya di pos-pos strategis nasional. Tidak ada salahnya itu dioptimalkan branding keislamannya, termasuk pribadi-pribadi yang sekarang menjabat di jabatan-jabatan publik tersebut. Nah, strategi terakhir dan utama saya kira bagaimana P3 secara institusional itu harus memastikan bahwa partai ini punya arah dan target yang jelas. Momen muktamar bisa dijadikan acuan untuk memastikan semua kader, semua pengurus ataupun pengurus yang akan kelak dipilih untuk periode 2025-2030 bahwa bisa memenuhi arahan P3 masuk parlemen kembali. Dan itu target yang sangat rasional karena ada ekosistem politik di mana ambang batas parlemen diturunkan tidak lagi 4%. Dan ketika P3 mampu memilih ketua umum yang pas, yang pantas, maka ekosistem politik tadi akan bertaut dengan infrastruktur P3 yang masih bagus di daerah, kemudian bersama figur yang kuat, maka sangat rasional dan logis P3 masuk parlemen lagi. Nah, siapa ketua umum yang pas? Ada nama-nama yang beredar dari internal, ada Pak Mardiono, PLT ketua umum sekarang, ketum sekarang, semacam itu. Mas Romah Hurmuzi, mantan ketua umum periode 2019 ya. Kemudian ada Mas Arwami Tomafi ya. Kemudian Mas Sandiaga Uno juga saya sempat mendengar, walaupun sayup-sayup lagi seperti itu. Atau nama-nama eksternal mulai Pak Dudung, Pak Amran Sulaiman yang cukup kuat karena ada backup logistik yang mumpuni sebagaimana kita dengar beberapa waktu terakhir. Dan juga nama Pak Agus Suparmanto mantan Menteri Perdagangan. Dan terakhir ada sosok Anies Baswedan yang memang waktu Pilpres kemarin mengembalikan memori saya bahwa nama Anies Baswedan ini menguat di internal P3 ketika itu karena grassroots menginginkan beliau sebagai capres. Dan terbukti temuan di cross tabulasi data survei ketika pasca Pilpres itu memang banyak kader P3 yang lebih nyaman dengan Anies Baswedan, sehingga tidak ada salahnya kalau P3 ingin melenting sempurna, istilah saya, melirik Anies Baswedan.
pun bila tidak Pak Amran Sulaiman juga menarik. Ya, artinya memang sosok-sosok eksternal ini bisa memberikan energi baru, energi besar bagi P3 karena punya basis dukungan, basis logistik, basis kualitas ya yang dibutuhkan P3 untuk bisa lolos, bahkan ya, menjadi partai menengah lagi. Dan tidak menutup kemungkinan kalau strategi yang saya rekomendasikan tersebut dieksekusi, malahkan masuk 3 besar terbuka. Walaupun butuh proses, semuanya tidak langsung serta-merta bisa tercapai, tapi saya yakin P3 punya prospek untuk menjadi partai besar, insya Allah. Mungkin sebagai pemantik begitu teman-teman. Ditunggu komentarnya, tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.